Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang kembali melimpahkan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat afiat kepada kita seberataan, sehingga kembali berkumpul di majlis kita ini yang mana sudah berminggu-minggu kita liburkan dari sebelum Ramadan sampai Ramadan berakhir. Sebelum kita memulai kembali membaca kitab Lubabul Hadith, pertama-tama ulun mengucapkan kepada seluruh jamaah walau sedikit terlambat, minal aidin wal faizin fi kulli amin wa antum bukhair wa maqbulin insyaallah. Mohon maaf lahir dan batin. Kada papa tadudi 3 minggu. Asal ada tuh. Sebagaimana kita orang Islam di Indonesia ketahui, khususnya kita di Kalimantan Selatan ini, sudah menjadi tradisi keagamaan kita apabila masuk bulan Syawal, entah hari raya ketiga, keempat, kelima, entah itu 10 Syawal dan seterusnya, sudah menjadi kebiasaan kita mulai bahari umat Islam di Indonesia mengadakan halal bihalal. Ya kada? Mengadakan halal bihalal, yang mana halal bihalal itu satu kalimat yang mewakili akan satu kegiatan berkumpulnya banyak orang saling meminta maaf. Ada kalanya halal bihalal sekaligus reunian alumni SD. Hibak jalan duhat. Ada kalanya halal bihalal reunian alumni SMP. Ada kalanya halal bihalal sekaligus reunian alumni SMA. Ada kalanya halal bihalal reunian paunjunan. Pernah terkumpul di lokasi yang sama gitu. Maunjun. Komunitas mancing mania, halal bihalal, macam-macam. Yang mana agenda di dalamnya saling bersilaturahim dan memaaf-maafkan. Nah, ini pelajaran gesan kita. Apa misi ulama? Apa tujuan ulama kita bahari memunculkan sesi halal bihalal di bulan Syawal? Padahal kalimat halal bihalal itu seandainya pian ucapkan toh lawan orang Arab asli, inya bingung.
Karena kalimat halal bihalal memang katanya diambil dari bahasa Arab, tapi susunan kalimatnya orang Indonesia yang maulah. Ini pian bertamu orang Mekah, panjang janggut. Halal bihalal jepian. Iya. Karena ini susunan orang Indonesia yang maulah. Maksud dari kata halal bihalal itu zero. Tahu zero lah ya. Kosong. Artinya antar aku dan kamu lupakanlah masa lalu. Saling melupakan kesalahan satu sama lain. Mari kita memandang kepada masa depan. Wah, itu halal bihalal. Zero. Kosong. Berelaan. Artinya setelah pemaafan, basalamanan, kesalahan masing-masing, si A nang tak salah, tolong B maafkan. Si B nang ada salah lawan A, tolong A memaafkan. Basalamanan, bepagutan, cipika-cipiki, tuntung bubar, habis dosa satu sama lain. Halal bihalal. Zero. Kosong. Lain 31, itu aman Indonesia. Zero. Ini halal bihalal. Kenapa jadi di bulan Syawal ulama bahari mengusung halal bihalal? Hikmahnya adalah ketika bulan Ramadan itu tuntung, kita nih puasa Ramadan dari 1 sampai 29. Puasa Ramadan selesai hari raya kemudian. Tapi tahun ini 30 lah. Ada 29 ke sini? Ada 28. Selesai 1 bulan penuh Ramadan, itu hubungan antara hamba dengan Allah zero. Artinya Allah habiskan dosa kita terampuni di ujung Ramadan. Asa bujur-bujur Ramadan digawi dengan amal ibadah. Habis inya 29 atau 30 Ramadan, hubungan hablum minallahnya baik. Bagus pulang tuh. Dari nol pulang catatan amal, dosa-dosa terampuni. Insya Allah. Kalau bujur Ramadannya. Sedangkan hidup di dunia ini ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ada hubungan horizontal, ada vertikal. Nah, paham lah ya? Antar kita makhluk ke atas kepada Allah, ada antar bawah dan bawah, sesama makhluk sekitar. Hubungan antar kita lawan Allah tuntung Ramadan terampuni dosa-dosa, tersisalah antar sesama makhluk. Diusunglah halal bihalal supaya tuntung juga di Syawal bujur-bujur kembali kepada fitri. Jangan kembali pada ratna. Maksudnya kembali kepada fitri itu kembali kepada kesucian. Bukan hanya hubungan dengan Allah tuntung suci, antar sesama makhluk harapan kita juga suci. Tuntungan ampih bara rangutan, ampih besinggung-singgungan di status WhatsApp, ampih bahasa sambatan, bekidip-kidip mata, mengisyarati, meulu-ulu, saling halal bihalal, zero minta maaf. Lalu jadilah pribadi muslim yang sempurna. Hablum minallah bagus, hablum minanas pun bagus. Itu tujuan halal bihalal. Penting juga kita ketahui, kalau ada kawan kita, keluarga kita, famili kita, kerabat, dan yang lain minta maaf lawan kita, maka maafkanlah. Terkadang kan manusia tuh ada nengalih benar dimintai maaf. Bahimat kita sudah minta maaf, minta ridha, mengakui kesalahan, tatap muha karas kayak Bang Kirai. Ada kayak itu manusia. Dan ini kada heran. Di dalam hadits yang panjang riwayat Abu Sa'id Al-Khudri,
Riwayat Imam At-Tirmidzi dikisahkan, Rasulullah pernah suatu hari Sidin menyampaikan hadits yang panjang. Sidin khutbah di siang hari, lalu menyampaikan hadits yang lumayan panjang. Bahkan disebut oleh sahabat, hafidhahu man hafidh, nasiyahu man nasi. Saking panjangnya khutbah di siang hari Nabi tadi, yang hafal, yang ingat akan ingat, yang kada ingat akan kada ingat. Saking panjangnya. Salah satu yang disampaikan Rasulullah di panjangnya hadis tersebut, ujar Nabi. Apa ujar Nabi? Ujar Nabi, ala wa inna minhum al-bati al-ghadabi sari'al fai wa minhum sari'ul ghadabi sari'ul fai fatilka bitilka ala wa inna minhum sari'al ghadabi bati al-fai ala wa khairuhum bati'ul ghadabi sari'ul fai ala wa syarruhum sari'ul ghadabi bati'ul fai. Ujar Rasulullah, manusia itu karakternya macam-macam. Ada yang al-bati'ul ghadabi sari'ul fai. Karakter pertama manusia itu ada yang tidak mudah terpancing emosi. Kalau terpancing, lakas memaafkan atau insaf. Ini pertama. Kada mudah dipancing emosinya, kada mudah. Disambati, diulu-ulu, dimacam-macami. Kada mau sarik, santai aja menghadapi. Disambati, hirang. Lotong nyawa. Mana gigi boneng. Kan kasar tuh. Kita disambati orang kayak itu tuh. Bahlul. Yang warna kulit dahinya sama lawan alis. Wah, saking hirangnya tuh. Dipancing emosinya. Tapi inya al-bati'ul ghadab, kada mudah marah. Dilihatinya nang menyambati tadi dengan wajah yang santai. Nah, jangan melihati. Tambahi lagi. Artinya kada mudah terpancing emosi. Padahal disambati, dimacami, difitnah, dapat lambat santai. Ya Allah, ada manusia kayak ini tuh. Jadinya kada sarik mudah, kada mudah sarik. Al-bati'ul ghadab, kada mudah terpancing emosi. Stabil jiwanya. Kalaupun sudah terpancing, manakala inya sudah panas benar, terpancing juga, sariklah inya. Amun kayak ini sudah aku ambil parang ulahan negara tuh. Panas sudah kan. Akhirnya nang menyambati minta maaf. Maaflah. Minta maaf. Musuhnya nih. Lalu nang tadi lambat dipancing emosi, langsung memaafkan. Aja sudah. Aku maafkan nih kamu. Sari'ul fi. Cepat insafnya. Ini karakter pertama manusia. Lambat terpancing emosi. Kalau sudah terpancing pun lakas maafkan. Yang kedua, sari'ul ghadab, sari'ul fai. Karakter kedua manusia. Ini berkaitan halal bihalal lah. Yang kedua karakternya, lakas terpancing emosi, lakas juga memaafkan. Ini Nabi yang berucap dalam Sunan Tirmidzi. Lakas terpancing emosi atau bahasa wahin itu sumbu pendek. Tahu sumbu pendek lah kan? Laduman tuh. Cap kobra, bahari bang tahu mah ini. Ada cap kobra bahari pembuntatan bang. Ada sumbunya bahari tuh. Amun sumbunya handap, hanya dilikit, belum ditimbai meladum di tangan. Muring tangan langsung. Karena sumbunya pendek. Setengum aja langsung. Ada nang sumbu panjang. Sumbu panjang tuh perumpamaan lambat emosi. Lambat meledaknya. Sawat ngorek hidung lu. Jangan langsung. Lambat.
dar. Sumbu panjang. Iyalah. Ada sumbu pendek. Stung langsung. Artinya cepat kena terpancing emosi. Itu perumpamaannya sumbu pendek. Cepat terpancing emosi. Sambati orang, hirang, tamparkah. Boneng, kelahi kita jalan. Sumbu pendek. Habis itu orang nang memancing emosi, minta maaf. Maaflah, aja aku maafkan. Cepat juga insaf, cepat mereda. Cepat naik emosi, cepat juga mereda. Langsung memaafkan, kada mendendam. Ini karakter kedua. Fatilka bitilka. Itu seimbang jar Nabi. Yang kedua nih. Yang ketiga, yang terakhir, sari'ul ghadab, bati'ul fai. Ini yang ketiga, ini yang banget. Cepat emosi, sumbu pendek, hanyar dikit, dagom langsung. Dipancing emosi sedikit, langsung sing tempeleng, sing rangut. Hanyar orang berisyarat menyinggung sedikit, langsung hamuk bebawa parang. Wah. Ikam kada tahu ke aku orang kandangan. Wah. Oh, login kandangan. Jadi cepat emosi. Sudah cepat emosi, jar Nabi, tapi bati'ul fa. Lambat memaafkan, lambat insaf, mendendam. Sarik lawan orang nih, karena emosi. Habis itu orang minta maaf, tiada maaf bagi. Maniga tahun kada betaguran, pada besulisi di jalan duhot sama-sama no. Hah, wah, tarujuk warung biar kendaraan bepaling. Contohnya, kada mau memaafkan. Bati'ul fa. Kada mau insaf, mendendam, hati itu ketujuh menyimpan perasaan nang itu. Kada nyaman hidup kayak itu. Coba senyum aja bang, hidup tuh bawa senyum tuh. Gigi ulun kada bagus pipai. Itu barang tuh. Nyaman hati itu. Goreng nyaman, kada ada beban. Orang minta maaf, maafkan. Ini kada bati'ul fa, lambat insaf, orang minta maaf. Bahkan nang minta maaf menjulungi baras sudah. Membawakan makanan, bagus itikatnya nih. Tiada maaf lagi. Di akhirat kita berurusan. Waduh. Di akhirat, di dunia tentu akan dulu. Ngeri di akhirat. Nah ini karakter ketiga. Dan ini syarruhum jar Nabi. Karakter nang ini paling buruknya manusia. Cepat emosi, lambat memaafkan. Na'udzubillah min. Nah itu pernak-pernik halal bihalal di lapangan. Kita halal bihalal sekampungan, maaf memaafkan. Ada nang kada mau bersalaman kadang. Iyalah. Ibarat lagi bersalaman, tuntung bersembahyangan tuh ada bersalamanan kan? Protokol Covid kah? Bersalamanan, pas sudah berpapasan lawan yang ada masalah, liungnya, wah, ini kayak pemain bola antara Persib Bandung lawan Persija, cek kayak itu ya, bermusuh terus, kadang mau bersalaman, ini kadang bagus selalu kayak itu, dilihat orang pulang menampakkan permusuhan, abghadur rijal ilallah al-alat al-khasim, jangan. Paling dibencinya manusia oleh Allah yang kalau sudah bermusuhan ngeri dan dahsyat. Ada betaguran, bersalaman kada mau, maitihimuhanya jangan kada mau, al-alat syadidul khusumah. Ini kada baiknya manusia. Ayo ampihan mun ada nang kayak itu. Sampai apabila nang kayak itu tuh sampai apabila dibawa goreng perasaan dendam tuh kada nyaman. Mie goreng tuh nyaman, berkuah, lawan intalo, hati dendam, tetap kada nyaman pahit. Terbawa-bawa pada indera perasa, pengecap. Jangan, coba santai, hidup feeling good tuh. Ada orang salah, maafkan. Kita merasa salah lawan orang, minta maaf. Nyaman, damai hidup. Itu fungsi halal bihalal. Dan perlu diingat, Imam Syafi'i
Al-Imam Asy-Syafi'i dinukil dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i pernah berucap, apa jar Imam Syafi'i? Man istughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar. Didengarkan penjelasan. Wa man isturdiya wa lam yarda fa huwa syaitan. Jar Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang dipancing emosinya dan inya kada sarik, maka dia adalah keledai. Dengarkan nih. Jangan kemudian diambil pemahaman bagus amun sarik, kena dulu. Barang siapa nang dipancing emosinya dan inya kada sarik, kada ekspresi inya marah, maka inya adalah keledai, jar Imam Syafi'i. Tahu keledai lah ya? Adalah di Duhan. Beda. Keledai itu binatang yang paling membuuk. Tahu membuuk lah. Kada tahu menahu. Di Hadramut kami menemui keledai di tengah jalan, inya makan sampah. Kami anak lalu mobil. Diklakson tit 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 tit. Itu Nokia tuh. Kada bergerak. Paling menoleh aja. Makan pulang lawan kertas. Membuu tadi. Artinya binatang yang kada ada perasaan lalu, kada ada emosionalnya. Nah, begitu pula seseorang yang dipancing emosi dan inya kada ada ekspresi marah, himar, keledai. Tapi kayak apa? Memancing emosinya, contoh berkaitan dengan urusan kehormatannya. Tapi kalau dipancing emosi secara personalnya aja disambati, inya tetap kada mau sarik, itu bagus. Ini contoh dipancing emosi, kehormatan rumah tangganya diganggu orang. Contoh pian bisi bini. Yang jomblo mahayal aja dulu. Pian bisi bini nih, sah pian nikahi, lunas jujuran dah kada berhutang. Pian melihat bini pian ada nang menggoda. Ada lakian lain nang tahu tuh sudah berlaki bini pian. Pian sebagai lakinya. Lakian lain menggodai bini pian. Hei jilbab ungu, mau kemana? Kita melihat nih. Ujar bini kita hendak memantat. Contohnya. Artinya dilecehkan kita nih, kehormatan kita. Bini kita digoda orang di mata kita. Itu dipancing emosi, kehormatan harus dibela itu. Kita lihatkan dengan santai. Subhanallah. Alhamdulillah. Tetaplah bersabar. Bamagin bini kita di anu orang. Ini dipancing emosi kayak itu, kehormatan rumah tangga di anu orang, inya kada ada ekspresi untuk membantah atau untuk meluruskan. Himar, keledai nang kayak itu. Bini digoda orang. Alhamdulillah. Cobaan dari Allah. Ambillah tasbih langsung. Astagfirullah. Astagfirullah. Rabbal baraya. Bini di anu orang. Digoda orang. Bini seorang. Sebagai suami ikam harus ada kecemburuan. Jangan bersifat dayus. Ini kada lalu ekspresi dilihatkan bini. Himar nang gitu. Keledai, membuuk lakian gitu. Makanya manistughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Tapi kelanjutannya wa manisturdiya walam yarda fahuwa syaitan. Barang siapa yang dimintai maaf, barang siapa nang dimintai maaf dan inya kada mau memaafkan, maka orang tersebut adalah setan. Ujar Imam Syafi'i. Orang tuh salah lawan kita, jelas salah. Pandir bebarang kada betata menyambat kita macam-macam, salah orang. Inya minta maaf.
mengakui kesalahan. Kita kadang memaafkan. Tiada maaf bagi. Nanti di akhirat urusan kita. Wah. Manis turdiya walam yarda fahuwa syaitan. Orang yang dimintai maaf kadang mau memaafkan, setan, jadi Imam Syafi'i. Jangan kayak itu sifat kita. Tuntungakan urusan antar makhluk itu di dunia kalau kawan. Jangan sampai di akhirat berat urusannya. Orang minta maaf, minta ikhlas, minta redha, mengakui kesalahannya, maafkan, bagus. Kenapa? Karena agama Rasulullah, agama Islam menjunjung tinggi akan kerukunan. Agama Islam kita yang kita anut ini menjunjung tinggi kerukunan, persahabatan, silaturahim. Yang memutus silaturahim mal'un, terlaknat. Itu artinya sangat dijunjung tinggi akan kekerabatan, kerukunan itu. Bahkan di hadits dari Nabi apa? Abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci Allah perceraian. Bujurai perceraian itu halal. Perceraian itu halal, tapi paling dibenci Allah perkara halalnya. Paham enggak ya? Perceraian itu halal, sah-sah aja tuh. Tapi kadang diketujui oleh Allah. Kenapa? Imbas perceraian itu terjadi kerenggangan antar keluarga. Rata-rata laki bini berumah tangga 10 tahun, beranak 4-5 dah. Apalagi nang kada BKB, 10 anak berjurut. Kesebelasan jadinya. Cerai setelah belasan tahun berumah tangga. Itu perkara halal cerai, boleh sah-sah aja. Kenapa jadi kada diketujui Allah Ta'ala? Imbas setelahnya, dampaknya. Nang anak bingung, 4 nang abah kan nang mama. Kena. Atau dibagi 5 ikung 4 abah, 5 ikung 4 mama. Masing-masing pindah pulang. Seikung nang laki tadi pindah contohnya ke kota baru. Nang bini pindah contohnya ke Palangkaraya. Sama-sama menjalani kehidupan puluhan tahun. Nang anak, nang beding sanak seumah seabah tadi terpisah kada berketahuan sekian puluh tahun. Imbas itunya nang kada diketujui gara-gara perceraian. Belum lagi pawarangan antara kuitan si binian dan kuitan nang laki. Bahasa sambatan, masing-masing membela anak. Anak ikam nang salah. Jadi dicerai lakinya. Ujar nang kuitan binian, anak ikam nang salah. Saban hari hendak tarus. Macam-macam dah kena alasan tu masuk. Nang orang cerai itu pasti mencari pembenaran dengan tingkahnya. Iyalah. Karena sudah tulus tercerai, lalu masing-masing membela akulah yang benar alasan cerainya. Nang lakian aku alasan yang benar, nang binan aku alasan yang benar. Bawa-bawa lawan kuitan masing-masing. Bawa-bawa lawan ipar dang sanak. Kami yang benar, alasan aku cerai lawan lakiku karena inya terlalu benar. Saban hari uyuh aku. Wah inya tuh ini, amun guring manguruh. Macam-macam. Amunnya betakai 2 jam. Macam-macam dicari pembenaran atas perceraiannya tuh. Itu nang kada diketujui Allah Ta'ala. Imbas setelahnya. Kayak tujuan nang laki. Ujar nang laki, aku jadi mencerai bini itu. Kenapa? Amun badandan 3 jam hendak kondangan. Di kamar mandi bilang menengah jam mandi. Macam-macam dicari alasan membenarkan bahwa inya alasan cerainya sah. Lalu terjadilah pertengkaran antara warangan. Iya kan? Ini nang ada benar. Sedangkan agama kita menjunjung tinggi kerukunan. Termasuk saling maaf memaafkan. Sangat luar biasa. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Ujar Nabi. Tidaklah ada 2 orang muslim saling berjumpa, kemudian saling berjabat tangan, bersalamanan, mengecualikan mereka berdua Allah ampuni dosanya sebelum berpisah.
Ini menunjukkan agama Islam sangat menjunjung tinggi kerukunan. Orang sekedar berjumpa di jalan, bersalaman, sebelum pisah satu sama lain, sudah diampuni dosanya oleh Allah. Luar biasanya tuh nilai persahabatan, kerukunan. Amun kita masih ketujuh bermusuhan, basindiran, atau bahkan mungkin tapi mudahan kededa antara jamaah majlis sama majlis berangutan, saking berangutannya mandak sanda kadang mau beparak, sekira kadang tetamu pas masang bulikan. Mun ada yang sampai ke itu terlalu sama majlis sampai ada yang kayak itu. Sedangkan ilmu yang kita pelajari, agama yang dibawa Rasulullah menjunjung tinggi kerekatan. Jangan kayak itu. Tapi ingat bersalaman tadi, lakian lawan lakian. Binian lawan binian. Jangan modus. Ujar Habib, tidaklah seorang muslim bertemu dengan muslim kemudian berjabat tangan kecuali dosanya diampuni sebelum berpisah. Lalu menyalamani gadis. Nang bujangan nih. Salaman lawan gadis supaya kita diampuni dosa. Dosa yang dimaksud bersalaman sini lakian lawan lakian, binian lawan binian, atau antara yang ada hubungan mahram, kuitan lawan anak, atau sepeding sanakan binian lawan lakian tapi beding sanak darah. Itu bersalaman yang diampuni dosa. Tapi kalau bukan mahram, modus. Ada yang bermodus silaturahim, mendatangi binian. Aku anak bersilaturahim ke sini aja. Keramput. Itu artinya memanfaatkan dalil untuk nafsu pribadi. Kada boleh gitu. Bisa benar. Atau mencet bebinian ke sahabat akun ilmu. Apa nih hukumnya? BTW sudah makan belum? Wah, merembet dah tuh. Itu nggak ada benar dah tuh. Tadinya bagus saja. Assalamualaikum. Tadi nang disambat Habib hadis keempat tuh apa? Terjemahnya aja. Pret. Oh, jerbiniana itu artinya kata ini terjemahnya. Oh, inggih. Alhamdulillah lah. Ini BTW sudah makan belum pians? Wow, pakai es bilang pians. La haula. Itu artinya memanfaatkan ikatan antar jamaah majelis untuk menyalurkan nafsu. Kalau hendak lawan biniannya, datangi kuitannya. Nabi Adam alaihissalam disebut dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Dinukil dari kitab yang lain juga. Nabi Adam alaihissalam ketika Siti Hawa diciptakan oleh Allah pertama kali, Nabi Adam melihat Siti Hawa. Apa ucapan Nabi Adam? Nabi Adam melihat Siti Hawa, langsung berminat itu hendak lawan Siti Hawa. Karena Nabi Adam ketika awal dicipta dalam kesendirian, sorangan gitu. Dan sedangkan kudrat manusia itu berpasang-pasangan. Sehingga Allah ciptakanlah Siti Hawa juga. Ketika Siti Hawa diciptakan, Nabi Adam melihat. Apa ucapan Nabi Adam kepada Allah? Ya Rabbi zawwijni minha. Kada langsung mendatangi Siti Hawa Nabi Adam. Sing hantup tuh kada. Apa jar Nabi Adam? Ya Rabb, ya Allah, zawwijni minha. Kawinkan ulun dengan perempuan ini, ya Allah. Minta kawinkan dengan Allah. Artinya berperantara dengan sang pencipta. Logikanya wah ini, kalau pian hendak lawan binian, jangan mengutarakan perasaan lawan biniannya. Tapi apa? Wahai kuitan binian, kawinkan ulun dengan anak pian. Wah. Kelanjutan kisah Nabi Adam tadi, wa ma mahruha ya Adam, ujar Allah. Apa mahar yang bisa engkau berikan untuk pernikahan ini wahai Adam, ujar Allah. Ya Rabb ma'alam, ulun kada tahu ya Allah, jar Nabi Adam. Lalu jar Allah Ta'ala,
bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sebanyak 10 kali, asyra marrat. Itu maharnya. Akhirnya salawatlah Nabi Adam 10 kali, Allah kawinkanlah dengan Siti Hawa. Ada proses. Amun hendak lawan binian, hubungi kuitannya yang punya wewenang untuk menghalalkan si binian lawan kita. Datangi kuitannya, ulun hendak lawan anak pian. Apa maharnya? Ujar nang kuitan 10 kali baca sholawat. Jangankan 10, 1000 ulan baca. Plus duit 30 juta. Nah, itu yang pangalih. Kada intinya kada kawa kalau hendak binian sing culik, apalagi tadi dalam komunitas sesama jamaah majlis, hendak dengan jamaah majlis juga binian jamaah majlis, jangan bersembunyi antar pian lawan biniannya berpacaran, berhubungan ini, hubungi kuitannya. Legalkan, halalkan. Jangan majlis diolah modus untuk menyalurkan nafsu pian gitu. Wajar bang, bujangan benafsu lawan binian tuh wajar. Nang kada wajar amun lakian benafsu lawan lakian. Itu kada wajar gitu. Wajar, tapi kewajaran tersebut salurkan dengan yang halal. Sedikit kita melanjutkan kitab Lubabul Hadits. Pertemuan terakhir kita masih seputar bab yang ke-21. Fi fadilati dzikrillahi ta'ala. Bab keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membaca 3 hadis dan kita lanjutkan kepada hadis yang keempat. Qala sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillahi azza wa jalla. Hadis keempat dari bab yang ke-21, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda kecintaan Allah pada kita, maksudnya tanda kecintaan Allah adalah cintanya kita terhadap zikir kepada Allah. Adalah cintanya kita terhadap zikir kepada Allah. Wa alamatu bughdillah, dan tanda murkanya Allah pada kita, tanda murkanya Allah kepada kita adalah tidak senangnya kita terhadap zikir kepada Allah.
tanda murkanya Allah kepada kita adalah tidak senangnya kita kepada zikir. Tidak senangnya kita terhadap zikir kepada Allah. Ini hadits yang keempat, pelajaran yang penting benar. Gasan kita untuk introspeksi diri. Dengarkan penjelasan ulun. Ini satu kaidah, satu prinsip untuk kita memandang pada diri kita agar mengetahui kita ini bujur atau kada sudah. Baik atau belum kita nih. Ujar Nabi, tanda cintanya Allah kepada kita. Kita hendak tahu kita ini disenangi Allah Ta'ala apa kada? Kita hendak tahu kita ini diketujui Allah apa kada? Sebagaimana pian lawan makhluk tuh. Lawan kawan pian. Kan kawan mengetahui kawan tuh ketuju kada lawan kita melalui tanda. Pian lawan kawan pian hendak tahu kawan pian tuh ketuju senang hati lawan pian, ada tanda-tandanya. Ketuju takurihing inya di hadapan pian. Itu tanda-tanda, iyalah. Manungkarakan pentol lawan pian. Ketuju membawai pian berjalanan kawan pian tadi nih. Itu tanda inya senang lawan pian. Ada tandanya seseorang tuh senang lawan kita. Begitu pula kalau kita hendak tahu Allah tuh katuju kada lawan kita. Senang kada lawan kita. Posisi kita itu diketujui atau kada diketujui oleh Allah Ta'ala. Tandanya kayak apa? Ujar Nabi, hubbu dzikrillah. Tanda Allah senang terhadap kita adalah senangnya kita terhadap zikir kepada Allah. Amun kita kada barat ilat bajikir terus, tanda Allah senang lawan kita. Amun kita katuju mendengar orang bajikiran, katuju mendengar azan, katuju mendengar orang bermaulid, katuju mendengar orang bersolawatan, katuju melihat kegiatan keagamaan, karena itu zikir dalam makna umum. Katuju melihat majlis taklim, katuju melihat orang berkopiahan, betapihan, katuju melihat orang itu tulakan ke masjid. Kita katuju senang melihat kegiatan-kegiatan yang masuk dalam makna umumnya zikir pada Allah, tanda kita tuh diketujui Allah. Paham? Senangnya kita terhadap kegiatan keagamaan, itu tanda Allah senang lawan kita. Katuju ke majlis, katuju lawan alim ulama, memasang foto para habaib dan ulama di rumah, senang hati dengan keberadaan ulama, mengagumi terhadap ulama, cinta dengan habaib, cinta dengan alim ulama, katuju mendengarkan ceramah para ulama. Senang hatinya kita terhadap kegiatan keagamaan yang masih dalam ruang lingkup zikir pada Allah, itu tanda kuat Allah itu senang lawan kita. Paham ya? Artinya sama dengannya, posisi kita tersebut tanda kuat kita ini termasuk hamba yang diketujui Allah. Kenapa? Allah letakkan perasaan senang di hati kita terhadap kegiatan keagamaannya. Sebaliknya, alamatu bughdillah, tanda Allah benci terhadap kita. Tanda Allah murka kada katuju lawan kita. Apa? Tidak senangnya kita terhadap zikir kepada Allah. Amun kita nih kada katuju melihat orang bermajlis, kada katuju melihat orang baca ratib, sarek amun orang bajikiran di masjid, nginging talinga jer. Kada katuju melihat muda-mudi betapihan tulakan ke majlis. Kada katuju orang bersolawatan.
Kada ketujuh kegiatan keagamaan. Walau kada diucapkan, dalam hatinya merasa, kisah alim buhannya tuh. Wah. Buhannya tuh. Kisah para munafik. Wah, yuk. Kada senang, hatinya menyimpan perasaan kada senang dengan kegiatan keagamaan. Itu tanda orang tersebut kada diketujui oleh Allah Ta'ala. Kada diperkenankan oleh Allah diletakkan dalam hatinya perasaan senang terhadap keagamaan Allah. Kan ada ini. Zaman sekarang kegiatan majelis rame orang nya kada senang. Berat hati. Bah, mari buti kampung wara betoak-toak bejikiran. Wah. Tapi kalau sudah LP sukai sih ke kampungnya, bedangdutan, rame organ tunggal, paling muka sop pertamanya. Ayak deng, dia bilang, wah. La haula wala quwata illa billah. Ampun DJ, dia bilang. DJ seorang di kampung. Nyareng speaker gede kuman, 2-3 kampung tambus suaranya. Katuju dengan kegiatan kayak itunya. Sebaliknya kegiatan keagamaan ini merasa berat hati. Alamatu bughdillah, tanda Allah kada ketuju dengan orang itu. Itu simpel lah. Hendak tahu orang itu disenangi Allah Ta'ala atau kada, lihati hatinya kecondongannya terhadap kegiatan keagamaan kayak apa. Hendak tahu inya tuh kada diketujui atau dibenci Allah Ta'ala, lihati responnya terhadap kegiatan keagamaan. Amun menyoal, kada senang, malah yang hura-hura inya apa iyanya. Speaker sing ganalan disusun 4 biji, diarahkan ke kampung orang, disetel lagu DJ. Ayo DJ, duk, guguran para. Begetar. Kisah DJ di padang para. Duk, wah, lempok. Jenit. Lem kayu ya dihirup. Ampun DJ. Wah lo, la ilaha illallah. Harat perasaan itu lah. Itu tanda bughdullah. Inya kada disenangi Allah Ta'ala. Simpel aja. Waninya pian berucap kami kada disenangi Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Makanya mengaji. Belajar ke majelis. Ada dalilnya. Alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Tanda Allah murka kada senang lawan seseorang ketika orang tersebut kada senang dengan kegiatan yang ada muatan zikir pada Allah. Simple. Nah itu. Hadits kelima. Qala sallallahu alaihi wasallam hikayatan 'anillahi ta'ala ana ma'a 'abdi idza dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Hadits yang kelima, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hikayatan 'anillahi ta'ala, menceritakan hadis qudsi dari Allah. Hikayatan 'anillahi ta'ala, menceritakan tentang hadits qudsi dari Allah. Artinya ini hadis qudsi, firman Allah yang di luar Al-Quran. Ana ma'a 'abdi idza dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Allah berfirman, aku bersama hambaku. Aku bersama hambaku apabila ia mengingatku
aku bersama hambaku apabila ia mengingatku atau berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafatah, dan kedua bibirnya bergerak karenaku. Dan ketika kedua bibirnya bergerak karena aku. Tambahi ketika. Dan ketika kedua bibirnya bergerak karena aku. Aku bersama hambaku ketika ia mengingatku atau berzikir kepadaku. Dan ketika kedua bibirnya bergerak karenaku, ujar Allah. Nah ini hadits kelima ini pun penting dijelaskan bujur. Dan ini resep orang-orang bahari kalau urusan membela yang benar, wani. Orang-orang bahari kalau sudah memang bujur jajakan sidin, artinya yang dibela adalah benar, kada takutan apapun, benda tajam apapun kada takutan. Kenapa? Karena Allah menegaskan aku bersama hambaku yang berzikir kepadaku. Dan yang bergerak kedua bibirnya karenaku. Artinya kalau orang menghadapi sesuatu yang genting dan orang tersebut ingat terus lawan Allah Ta'ala, ada bacaan zikir bergerak bibir atas dan bawah. Dua bibir itu maksudnya bibir atas dan bawah. Bergerak dua bibir bahkan tuk berbuka berzikir mengingat Allah. Di saat itu aku bersama si hamba, ujar Allah. Pian nih ke tengah hutan, malam jam 12, surangan. Memantat subuh-subuh. Tengah malam mulai start sudah. Demi jujuran. Lalu ada suara rintihan menangis tengah hutan. Sorangan pian doh. Ini makhluk gaib nih bersuara. Lakas-lakas berzikir muntung dan hati. Zikir sebut ngaran Allah. Kenapa? Ujar Allah, ana ma'abdi idza dzakarani. Aku bersama hambaku ketika ia berzikir mengingatku. Kalau pian berzikir pas sudah zikirnya dan bukah. Kenapa? Karena pian seakan-akan terjaga oleh cahaya dengan zikir pian. Allah bersama hamba yang berzikir. Dan yang bergerak kedua bibirnya karena Allah. Artinya berucap berzikir langsung. Entah pian la ilaha illallah. Atau zikir yang lain astagfirullah. Atau membaca ayat kursi. Itu zikir juga. Bergerak bibir atas dan bawah menyebut nama Allah. Itu nang pinah hendak mengganggu bukahan kadawani beparaknya. Apalagi kalau pian membaca doa di tengah hutan tadi jam 12 malam. Pian langsung baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu aja nang hafal. Itu yang tadi berubah langsung menangis. Jingkarnya. Kenapa? Hendak dimakannya. Intinya bergerak kedua bibir atas dan bawah mengingat Allah. Itu amaliyah pian untuk kuat. Asal bujur. Lain kalau posisi pian salah. Ada mampu, ada manjur itu. Nah itu. Kira-kira paham? Wa taharrakat bi syafatah. Dan ketika kedua bibirnya bergerak karenaku. Bergerak tadi karena membaca
zikir. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita sedikit membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli